Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deota Martin Anta dengan NIM 20144600002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP 1 saya di SD Negeri Sindurejan 1. Baik, PLP adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan di FKIP Universitas PGRI Yogyakarta. Program PLP 1 ini wajib ditempuh dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa FKIP UPY pada semester 4. Kegiatan PLP 1 di SD Negeri Sindurejan 1 dilaksanakan selama 7 hari, yaitu pada tanggal 27 Mei sampai 3 Juni 2022. PLP 1 dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalkan kepada para siswa FKIP tentang kehidupan di lingkungan sekolah. Selain itu, mahasiswa juga akan mengetahui tentang kinerja keguruan dalam situasi yang nyata, baik saat mengajar di kelas maupun di luar kelas. Tujuan lainnya yang terpenting adalah membangun landasan jati diri pendidik melalui pengumpulan informasi tentang kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara bendera, rapat briefing, kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, dan yang terakhir observasi pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, visi misi dan tujuan sekolah. Visi: terwujudnya generasi penerus bangsa yang takwa, tangguh, berbudaya tinggi, cerdas, terampil, kreatif, dan bertanggung jawab. Misi yang pertama, dengan meningkatkan pembelajaran sekolah berusaha menghasilkan keluaran yang dapat diterima di sekolah lanjut yang berkualitas. Yang kedua, semua warga sekolah selalu diusahakan dan mengusahakan diri menjalankan dan mengamalkan semua perintah agama serta menjauhi larangan-larangan sesuai agamanya. Yang ketiga, sekolah menjadi pusat budaya, disiplin, tertib, bersih, dan sehat, ramah, sopan, santun, dan peduli. Yang keempat, sekolah menjadi tempat belajar yang menyenangkan sehingga terwujudlah otak kanan dan otak kiri seimbang. Yang kelima, mengembangkan kemitraan dan masyarakat sekitar. Yang terakhir, tujuan meningkatkan mutu akademik dan non-akademik atas kriteria ketuntasan minimal berdasarkan standar nasional pendidikan, meningkatkan kemampuan penelitian sederhana sesuai dengan pengembangan mata pelajaran, meningkatkan prestasi siswa di bidang seni budaya, terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, terwujudnya suasana komunikasi yang santun antar warga sekolah, terwujudnya sarana dan prasarana sekolah yang dapat digunakan untuk mengembangkan proses belajar mengajar, terwujudnya hubungan harmonis dan dinamis dengan masyarakat sekitar, dan yang terakhir, terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah, dan nyaman. Dan selanjutnya, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan di sekolah SD Negeri Sindurejan ini berjumlah 7 orang, terdiri dari kepala sekolah 1 orang, kepala tata usaha 1 orang, karyawan tenaga dan tata usaha 4 orang, dan petugas keamanan 1 orang. Selanjutnya, peserta didik di SD Negeri Sindurejan. Jumlah seluruh peserta didik di sekolah ini sebanyak 320 siswa, terdiri dari kelas 1 berjumlah 50 orang, kelas 2 57 orang, kelas 3 49 orang, kelas 4 55 orang, dan kelas 5 54 orang, dan kelas 6 55 orang. Selanjutnya, sarana dan prasarana di SD Negeri Sindurejan. Sarana dan prasarana di SD Negeri Sindurejan meliputi beberapa bangunan dan ruang. Untuk ruang kelas 1 hingga 5
hingga 6 terdapat 12 kelas. Perpustakaan, kantin, lab, komputer, UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, toilet siswa, musola, dan gazebo. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kurikulum 2013, maka sekolah telah memiliki pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk peserta didik. Selanjutnya, prestasi dan kegiatan pendukung di SD Negeri Sindurjan. Di antaranya kejuaraan yang pertama juara 1 kompetisi taekwondo Wali Kota Cup di Solo tahun 2022. Yang kedua juara 1 MTQ Musabaqoh Tilawiti Tartil Quran SD tingkat Kota Yogyakarta tahun 2021. Yang ketiga juara 2 kompetensi taekwondo SDB under 30 kg putra tingkat pelajar se-Kota Yogyakarta tahun 2022. Yang keempat juara 3 lomba dokter kecil Kecamatan Wirobrajan tahun 2020. Dan yang kelima juara 1 klasemen lanjutan tingkat SD. Yang keenam juara favorit tingkat SD. Yang ketujuh juara 2 putri melukis Islami tingkat SD Kecamatan Wirobrajan. Yang ke-8 juara 1 klasemen lanjutan tingkat SD Drum Band Kids Competition. Yang ke-9 juara 1 MTQ putri tingkat SD Kecamatan Wirobrajan. Yang ke-10 juara 3 azan tingkat SD Kecamatan Wirobrajan. Dan yang ke-10 juara azan tingkat SD Kecamatan Wirobrajan. Dan yang ke-11 juara 2 CCA tingkat SD Kecamatan Wirobrajan. Dan 12 juara 2 Pildacil tingkat SD Kecamatan Wirobrajan. Dan yang terakhir juara 3 tilawah tingkat SD Kecamatan Wirobrajan. Selanjutnya mendeskripsikan kultur sekolah. Kultur sekolah merupakan budaya sekolah yang secara rutin dilaksanakan oleh guru dan siswa di sekolah SD Negeri Sindurjan. Mempunyai kultur atau budaya sekolah meliputi budaya agama, disiplin, kebersihan. Pertama, budaya agama meliputi kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran yang dipimpin oleh guru mata pelajaran pertama dan sholat zuhur berjamaah. Kedua, budaya disiplin ada kegiatan berdiri pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, budaya kebersihan meliputi kegiatan piket siswa tiap-tiap kelas secara bergilir. Selain itu, SD Negeri Sindurjan juga memiliki kultur yang apel pagi yang terdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk PPK, dan salam PPK. Kemudian saat berada di kelas, sebelum pembelajaran dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh salah satu siswa, kemudian dilanjutkan dengan literasi, menerapkan 5S, diantaranya senyum, salam, sapa, dan santun. Dan 5T, diantaranya tertib kerja, tertib waktu, tertib administrasi, tertib organisasi, dan yang terakhir tertib berpakaian. Selanjutnya mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah adalah semua ketentuan atau aturan dan program yang dibuat oleh sekolah yang mengimplementasikannya harus mengandung nilai-nilai budi pekerti dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai budi pekerti sehingga membuat suasana sekolah yang kondusif. Adapun peraturan dan tata tertib yang ada di SD Negeri Sindurjan yaitu yang pertama, siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. 2. Setelah bel berbunyi, siswa berbaris di lapangan untuk melaksanakan apel pagi. Setelah apel pagi selesai, siswa masuk ke kelasnya masing-masing dengan tertib dan teratur. Sebelum dan sesudah belajar, siswa wajib berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Waktu pelajaran berlangsung, siswa wajib menjaga ketertiban sekolah. Waktu istirahat, siswa tetap berada di ruangan kelas dan tidak boleh keluar dari halaman sekolah. Siswa wajib berpakaian sopan dan berseragam dengan ketentuan sebagai berikut.
Di hari Senin dan Selasa seragam atas putih, bawah merah lengkap, menggunakan ID card dan sepatu berwarna hitam. Di hari Rabu dan Kamis siswa memakai seragam atas batik dan bawah hitam. Di hari Jumat siswa memakai seragam pramuka. Pada saat upacara, seragam putih merah, ikat pinggang, sepatu warna hitam, memakai topi dan dasi serta ID card. Saat olahraga, siswa memakai seragam olahraga dan memakai sepatu kets. Siswa yang tidak masuk sekolah harus memberikan keterangan atau izin. Siswa tidak masuk 3 hari berturut-turut harus memberi keterangan dengan jelas. Siswa harus memiliki alat tulis sendiri. Siswa harus mengerjakan pekerjaan rumah di rumah. Siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan berpakaian bebas, rapi, dan bersepatu. Siswa wajib melaksanakan piket harian di sekolah. Siswa tidak diperbolehkan membawa uang yang berlebih. Siswa tidak diperbolehkan membawa handphone. Dan yang terakhir, siswa dilarang membeli makanan di luar sekolah selama jam pelajaran belajar di sekolah. Baik, selanjutnya mengenai sanksi. Siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan diberi sanksi. Yang pertama teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, dan yang ketiga tidak diperkenankan masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu atau skorsing, dan yang terakhir dikembalikan pada orang tua. Dan selanjutnya mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, setiap hari Senin SD Negeri Sindurujan selalu melaksanakan K3SS KKG, upacara bendera untuk hari-hari besar lainnya seperti memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Hari Guru, dan hari besar lainnya. Namun saat pandemi seperti saat ini di SD Negeri Sindurujan hanya melaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan sekolah setiap pagi hari di hari Senin sehingga Jumat, dan pembelajaran olahraga di lapangan saja. Baik, selanjutnya mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. SD Negeri Sindurujan sangat peduli terhadap kebersihan lingkungan baik di dalam maupun di luar kelas. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, upaya yang dilakukan sekolah dengan meletakkan tempat sampah di depan kelas. Dan yang kedua, pembiasaan dalam pembiasaan waktu. Dalam hal kedisiplinan waktu, guru dan siswa SD Negeri Sindurujan bertanggung jawab dengan tugasnya. Namun ada beberapa siswa yang datang terlambat pada saat apel pagi telah dimulai. Akan tetapi setelah selesai apel pagi, guru memberi peringatan kepada siswa yang datang terlambat untuk datang tepat waktu. Yang ketiga, pembiasaan melaksanakan apel pagi sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas, seluruh siswa dan guru berkumpul dalam lapangan sekolah untuk melakukan apel pagi. Yang keempat, yang terakhir, pembiasaan untuk menerapkan prokes untuk mencegah COVID-19. Setelah siswa datang ke sekolah, siswa diharapkan mengecek suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer atau cairan alkohol dengan alat yang sudah disediakan di sekolah, lebih tepatnya di pintu gerbang sekolah. Dan yang terakhir, mendeskripsikan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Sebelum memulai pembelajaran di kelas, untuk kelas rendah dan kelas tinggi pada jam 7 dilakukan apel pagi di lapangan sekolah. Apel pagi dilakukan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan setelah itu kepala sekolah memberikan sedikit pesan dan atau motivasi agar siswa untuk tetap semangat bersekolah, lalu dilanjutkan dengan tepuk PPK. Setelah apel pagi selesai, dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Sindurujan pada pukul 07.30 dengan para siswa masuk kelas, lalu dilanjutkan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing yang dipimpin oleh guru kelas atau guru mata pelajaran yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan guru mengabsensi siswa.
Pembelajaran yang berlangsung di kelas dengan guru yang menjelaskan materi menggunakan media buku dari pusat berupa ballpoint dan tematik. Siswa diharapkan memperhatikan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Keadaan kelas menurut saya kurang kondusif sebab siswa tidak memperhatikan penjelasan mengenai materi yang disampaikan guru kelas atau guru mata pelajaran. Siswa banyak yang asyik mengobrol dan bermain sendiri pada saat guru menjelaskan mengenai materi. Guru menjelaskan materi dengan jelas, terperinci, dan mengajak siswa berinteraktif dengan penyampaian materi tersebut. Pada kelas rendah, guru mengondisikan kelasnya dengan melakukan tepuk tangan dan bernyanyi lagu untuk anak SD kelas rendah. Untuk kesulitan, guru membimbing siswa seperti kurangnya motivasi, masih ada siswa yang belum lancar membaca, kurang menyenangi mata pembelajaran yang ada hafalannya, terutama dalam menulisnya, di mana mereka masih sangat membutuhkan cukup banyak waktu untuk mencatat materi. Hal ini juga diperkuat dengan sulitnya siswa berkonsentrasi dalam belajar dan tidak dapat membagi waktu dalam belajar. Sedangkan kesulitan belajar yang saya temui di kelas lainnya juga dikarenakan suasana kelas yang ribut dan sering bermain sendiri. Cara guru atau wali kelas mengatasi kesulitan belajar pada siswa yaitu dengan hasil wawancara dengan wali kelas tentang mengatasi kesulitan belajar dengan cara pendekatan ke siswa, tidak hanya kepada siswa tetapi juga dilakukan kepada orang tua siswa tentang membimbing anaknya yang mengalami kesulitan dalam belajar dan yang kekurangan motivasi belajar, dengan cara memberikan motivasi dan berpendampingan pada saat belajar. Tidak lupa juga wali kelas selalu mengimbau kepada orang tua siswa untuk jangan lupa selalu memberikan dukungan kepada siswa agar tetap semangat sekolah. Saran dari kelompok PLP 1 SD Negeri Sindurujan memberikan saran berbagai pihak, yaitu untuk pihak SD Negeri Sindurujan yaitu tetap selalu menjalankan visi, misi, dan tujuan sekolah untuk tetap meningkatkan kualitas sekolah dan peserta di SD Negeri Sindurujan. Untuk pihak Universitas PGRI Jakarta yaitu untuk tetap selalu memberikan program-program kepada mahasiswa FKIP dalam rangka peningkatan kualitas mahasiswa, khususnya program-program yang bermanfaat bagi pelatihan menjadi guru yang profesional. Dan yang terakhir, untuk siswa-siswi SD Negeri Sindurujan yaitu tetap semangat untuk kegiatan pembelajaran walaupun sekarang masih dalam keadaan pandemi, juga jaga selalu kesehatan dan tetap melakukan prokes. Demikian presentasi laporan PLP 1 yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.